Untuk melakukan manajemen terpadu bayi muda yang meliputi penilaian, klasifikasi, dan tindakan pengobatan, dapat dilihat pada bagan MTBS untuk bayi muda kurang dari 2 bulan. Berikut merupakan formulir pencatatan bayi muda umur kurang dari 2 bulan atau MTBM. Terdapat penilaian, klasifikasi, dan juga tindakan atau pengobatan yang akan diberikan kepada bayi. Yang pertama ada pemeriksaan kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Yang kedua ada pemeriksaan ikterus. Yang ketiga ada pemeriksaan adanya diare pada bayi atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan status HIV pada ibu dan juga hasilnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian ASI atau minum pada ibu dan juga bayi. Selanjutnya ada pemeriksaan status vitamin K1 pada bayi dan juga status imunisasi apakah sudah diberikan atau belum. Dan nanti akan diberitahukan kepada orang tua kapan kembali segera atau kunjungan ulang. Lalu perawat yang melakukan pemeriksaan harus menandatangani formulir MTBM sebagai bukti dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelompok C3. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan MTBM atau manajemen terpadu bayi muda usia 1 bulan. Hal-hal yang perlu disiapkan atau prainteraksi adalah yang pertama, mengecek data ibu dan anak, yang kedua eksplorasi kesiapan diri, dan yang ketiga adalah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan MTBM. Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan masuk. Ya. Silakan duduk. Selanjutnya adalah melakukan orientasi terhadap ibu dan juga anak. Yang pertama adalah memberikan salam, yang kedua memperkenalkan diri, yang ketiga menjelaskan tujuan dari MTBM, dan yang keempat adalah menjelaskan kontrak waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan MTBM, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi identitas dari ibu dan juga anak. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Rosia, alamatnya di Sleman. Nama adiknya? Gita Yoga. Nama panggilannya? Yoga. Tanggal lahirnya Bu? 16 Mei 2020. Usianya? 1 bulan. Oke, adiknya ada keluhan apa Ibu? Udah 3 hari ini diare terus nggak? Oke, ada keluhan lain selain diare? Enggak ada. Oke, apakah ini kunjungan pertama ke sini? Iya. Oke, kalau begitu saya izin memeriksa adiknya dulu ya Bu ya. Oke. Sebelum melakukan pemeriksaan pada bayi, saya sudah mencuci tangan 6 langkah. Yoga, sini sama Mbak Nisa diperiksa dulu ya. Yoga ya. Mari Bu. Jika data pasien sudah lengkap, maka langsung ke penilaian pertama yaitu memeriksa kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Hasil yang telah didapat dari pemeriksaan kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Yang pertama, bayi tidak mau minum atau memuntahkan semua tidak ada, adanya riwayat kejang tidak ada, bayi bergerak hanya ketika distimulasi atau tidak bergerak sama sekali tidak ada, hitung napas 1 menit adalah 98 kali per menit, hitung napas kedua adalah 95 kali per menit termasuk ke dalam nilai yang normal. Tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat tidak ada, suhu tubuh hasil pemeriksaan adalah 36,3 derajat Celcius termasuk ke nilai yang normal, mata bernanah tidak ada, pusar kemerahan meluas ke dinding perut tidak ada, pusar kemerahan atau bernanah tidak ada, adanya pustul di kulit juga tidak ada. Maka dari bagan MTBM hasil pemeriksaan tidak terdapat salah satu tanda di atas. Hasil yang didapat klasifikasinya adalah mungkin bukan infeksi, maka tidak dilakukan tindakan atau pengobatan lebih lanjut. Ini apakah ada Yoga pernah mengalami penyakit kuning Bu? Tidak pernah. Tidak pernah. Hasil klasifikasi yang muncul adalah tidak ada ikterus. Apakah Ibu sudah pernah dilakukan pemeriksaan HIV? Hasilnya? Alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Klasifikasi yang muncul mungkin bukan infeksi HIV.
24 jam Bu? Iya. Iya. Berapa kali Bu? 4 kali. 4 kali. Pagi, siang 2 kali, sama malam sekali. Oh enggak. Apakah ada yoga diberikan makanan atau minuman selain nasi? Tidak. Tidak ya Bu ya. Berikut merupakan grafik berat badan berdasarkan umur bayi muda laki-laki pada bagan MTBS. Garis vertikal menunjukkan berat badan dalam kilogram. Garis horizontal menunjukkan umur dalam minggu. Adik yoga berat badan dalam kilonya adalah 3,8. Maka dalam grafik berada di sini. Sedangkan umur adik yoga dalam minggu adalah 4. Maka dalam grafik berada di sini. Hasil dari grafik berat badan berdasarkan umur adik yoga adalah berada di minus 1, yang berarti berat badan tidak rendah. Klasifikasi yang muncul adalah berat badan tidak rendah menurut umur dan tidak ada masalah pemberian ASI. Pemeriksaan selanjutnya adalah penilaian diare pada bayi. Udah 3 hari ini diare terus Mbak? Dari hasil pemeriksaan berikut, menurut bagan MTBM terdapat gejala pada klasifikasi diare dehidrasi ringan atau sedang. Maka pada formulir dituliskan klasifikasi diare dengan dehidrasi ringan atau sedang. Lalu tindakan atau pengobatan yang muncul menurut bagan MTBM adalah: yang pertama, jika tidak terdapat klasifikasi berat lain, tangani sesuai rencana terapi B. Berikut merupakan rencana terapi B, yaitu pemberian oralit selama 3 jam dan juga pemberian tablet zinc selama 10 hari. Tindakan selanjutnya, jika terdapat klasifikasi berat lainnya, rujuk segera setelah memenuhi syarat rujukan dan berikan oralit sedikit demi sedikit selama dalam perjalanan. Nasihati agar ASI tetap diberikan jika memungkinkan. Lakukan asuhan dasar bayi muda. Nasihati ibu kapan untuk kembali segera. Kunjungan ulang 2 hari. Apakah ada yoga sudah pernah diberikan vitamin K1 Bu? Iya, sudah. Sudah. Kalau untuk imunisasinya apakah sudah pernah diberikan? Dan diberikan untuk bayi usia 1 bulan ya Bu ya? Diberikan semua sudah? Oke, setelah itu apakah ada masalah lain Bu? Seperti misalkan adik yoga ini susah untuk minum ASI atau dari ibu susah mengeluarkan ASInya, apakah ada? Sejauh ini belum sih, Pak. Ya belum pernah ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Oke Bu, dari hasil pemeriksaan tadi, ade yoga ini mengalami diare dengan dehidrasi ringan ya Bu ya. Nah, ade yoga ini nanti mau diberikan cairan oralit selama 3 jam. Apakah Ibu mau diberikan di sini atau di rumah? Di rumah saja, Mbak, soalnya saya juga ada acara. Oke, kalau di rumah, saya akan jelaskan ya Bu, bagaimana cara untuk memberikan oralit untuk di yoga. Bayi dengan diare, dehidrasi ringan atau sedang diberikan oralit selama 3 jam pertama dengan aturan jumlah yaitu berat badan dalam kilogram dikali 75 mili. Pada kasus berat badan adik yoga yaitu 3.800 gram yaitu 3,8 kilogram dikali 75 mili yaitu hasilnya 285 mili. Maka adik yoga diberikan 285 mili selama 3 jam pertama. Selanjutnya adalah pemberian tablet zinc selama 10 hari setelah 3 jam pertama pemberian oralit. Aturan pemberian tablet zinc untuk semua penderita diare adalah diberikan tablet zinc selama 10 hari dengan dosis umur kurang dari 6 bulan adalah setengah tablet per hari. Dan apabila anak mengalami muntah, maka dibiarkan selama 10 menit lalu berikan kembali oralit maupun tablet zinc. Untuk penggunaan oralit setelah 3 jam pertama, jika anak masih mengalami diare, segera berikan cairan oralit kembali sesuai dengan dosisnya. Anak kurang dari 1 tahun diberikan 50-100 ml setiap anak buang air besar. Seperti itu ya Bu, cara pemberiannya. Ibu sudah paham? Ya, sudah, Mbak. Jadi nanti saya berikan oralit sebanyak 285 ml
selama 3 jam. Iya betul. Nah nanti jika ada yoga ini mengalami muntah, silakan ibu biarkan dulu selama 10 menit. Lalu ibu berikan lagi cairan oralitnya seperti itu ya bu ya, jangan sampai lupa. Nah nanti selanjutnya ada juga pemberian tablet zinc bu. Nah nanti silakan ibu ambil di apotek dan nanti sudah ada pemberitahuannya di situ cara aturan pakainya seperti itu. Nah nanti untuk ASI silahkan ibu berikan paling tidak 8 kali ya bu ya selama 24 jam. Karena sebenarnya ada yoga ini status gizinya sudah bagus, tapi karena dia lagi diare ya bu ya, jadi harus diberikan lebih banyak lagi ASINya. Karena asupan makannya ada yoga ini hanya melalui ASI seperti itu. Nah paling tidak 8 kali selama 24 jam. Oke, nanti ibu bisa berikan misalkan pagi 2 kali, terus siang 2 kali, sore 2 kali, dan malam 2 kali. Seperti itu ya bu ya. Nah jangan lupa untuk pemberian ASI itu dilakukan secara bergantian ya bu ya, payudara kanan dan juga kiri. Jika payudara kiri sudah dirasa sudah habis nih ASINya, ibu ganti sebelah kanan. Seperti itu ya bu ya, harus bergantian. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan bu? Tidak ada. Oke, jangan lupa ya bu ya, selama 3 jam ini nanti diberikan cairan oralit sebanyak 285 ml. Oke bu? Oke, ada lagi mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada ya bu ya. Kemudian tidak lupa untuk menasihati ibu kapan harus kunjungan ulang. Untuk diare dengan dehidrasi ringan atau sedang, kunjungan ulangnya adalah 2 hari. Dan ibu harus kembali segera jika bayi menunjukkan kondisi yang semakin memburuk atau semakin bertambah parah. Setelah itu tidak lupa untuk menandatangani formulir MTBM dan menuliskan nama pemeriksa untuk bukti dokumentasi. Oke bu, sudah selesai. Ini buku KIA-nya dan formulirnya tadi ya. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama bu. Semoga ada yoganya cepat membaik ya bu ya. Oke, kasih Mbak. Iya, silakan. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quotes of the day. Anak-anak belajar dari kehidupannya. Jika anak hidup dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak hidup dengan permusuhan, ia belajar membenci. Jika anak hidup dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak hidup dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak hidup dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak hidup dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak hidup dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak hidup dengan diperlakukan adil, ia belajar keadilan. Jika anak hidup dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak hidup dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak hidup dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan.